Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa tak lupa kita haturkan puji syukur kita pada Allah yang memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa senantiasa taat pada Allah, melaksanakan i'tikaf, ya, kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan sehingga perjuangan ini sampai ke Indonesia, sampai ke diri kita, sehingga kita memeluk agama Islam, mendapatkan iman dan Islam yang nikmat yang begitu besar yang Allah berikan pada diri kita. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka tolak ukurnya adalah dikasih kepahaman agama. Jadi seseorang ini tanda dia menjadi pilihan Allah itu, tolak ukurnya gampang, yaitu dia mendapatkan agama. Hadirin, ya, kita masuk lagi kepada kajian berikutnya tentang kisah-kisah sahabat, ya, hikmah-hikmah atau fikih-fikih atau kepahaman-kepahaman yang kita ambil daripada kisah-kisah para sahabat ini. Ini tentang kisah al-infaqu ma'al hajah, yaitu infak padahal hajat, ya, padahal butuh, ya. Ya, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadza, ini tentang kisah Nabi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Beliau tidak pernah yang namanya kalau diminta beliau menolak, ya. Saking dermawannya. Dan apalagi kalau sudah Ramadan. Ramadan ini beliau tambah dermawan lagi, tambah suka berinfak lagi. Ini memang kebiasaan Rasulullah. Habis hartanya. Jadi suatu saat pernah kejadian Rasulullah sampai tidak punya apa-apa. Satu saat Rasulullah jalan bersama Sayyidah Fatimah, kemudian ketemu kormanya udah kotor, ya, korma jatuhan, diambil, dibersihkan, ditawarkan kepada Fatimah. Sayyidah Fatimah enggak mau karena geli lah. Ini korma kena tanah kok dikasih, ya. Terus Nabi makan. Ada Nabi, ya Fatimah, amma hadza alladhi dakhala batna abiki mundu salasati ayyam. Wahai Fatimah, ini korma yang bapakmu makan, yang kamu enggak doyan, yang geli, ya, karena kotor, adalah korma yang pertama kali masuk ke perut bapakmu selama, ya, lebih kurang 3 hari bapakmu belum makan apa-apa. Yang pertama kali dimakan adalah korma jatuhan, ya. Padahal Sayyidah Fatimah tidak mau. Juga ada pelajaran di sini, namanya kaidah ulima ridahu, diketahui ridhonya. Jadi kalau kita dapat barang itu boleh langsung kita makan enggak? Ya, maka ada rinciannya. Ulama mengatakan sekiranya barang itu barang remeh, yang barang itu kira-kira kalau orang jatuh enggak nyari lagi, itu boleh kita makan, maka korma 1. Tapi kalau durian, gimana durian? Ya, durian dibalikin lah, ya, orang kejar. Ini pernah nih kejadian nih, ya, ini kisah kelam saya, ya, masih kecil, umurnya 7 tahun 8 tahun, ada durian jatuh, kita ambil, dikejar, durian. Saya sayang kalau durian mah, ya. Nah, kalau itu tidak uli meridohu namanya. Jadi kalau udah diketahui keridoannya nggak apa-apa. Makanya ada kaidah, ya, kenapa kita kalau di rumah orang tua main ambil aja makanan, atau kita di rumah anak, ya, orang tua pada anak main ambil aja, atau saudara main makan aja, nggak perlu izin. Kenapa? Karena uli meridohu, telah diketahui keridoannya. Dapat duit 5.000, kira-kira 5.000 kecil nih, langsung jajanin, ya. 100.000 tunggu dulu, ya, ya, 100.000 tunggu dulu. Pelajaran, ya, Rasulullah begitu hajat, tapi Rasulullah tidak pernah
menolak untuk berinfak. Akhraja Ibnu Jarir an Sahal ibni Sa'din radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulullah SAW bi burdatin. Telah datang seorang perempuan menemui Rasulullah SAW bi burdatin dengan satu selimut. Dia menenun selimut, kemudian berkata perempuan tersebut untuk diberikan. Jadi Sahal mengatakan hiya syamlatun mangsujatun fiha hasyatuha. Jadi maksudnya selimut di sini adalah selimut yang ditenun, yang pinggir-pinggirnya ada semacam rombe-rombenya. Faqalat ya Rasulullah ji'tuka aksuka hadhihi. Maka perempuan itu berkata, ya Rasulullah, saya datang padamu untuk memberikan agar engkau memakai ini pakaian selimut ini. Fa akhadhaha, kemudian Rasulullah SAW mengambil selimut. Jadi Rasulullah ini enggak pernah nolak pemberian. Enggak pernah menolak, semua pemberian diberi. Itu memang tidak boleh kita menolak pemberian. Bahkan sedekah pun diterima Rasulullah. Rasulullah tidak boleh makan sedekah, Rasulullah tidak boleh makan zakat. Ketika ada orang bersedekah, sedekahnya diterima, tapi nanti dikasih ke sahabat, Rasulullah tidak akan makan. Tapi nolak enggak mau Rasulullah. Karena menyakitkan kalau nolak itu Kalau hadiah maka akan dimakan bersama dengan sahabat yang lain. Tapi kalau berupa sedekah, karena Rasulullah tidak boleh makan sedekah, maka sedekahnya itu akan diterima tapi diberikan kepada sahabat semua tanpa sedikit pun Rasulullah makan, karena Rasulullah haram memakan sedekah. Kalau Bani Hashim Bani Muthalib bagaimana? Keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat, tapi sedekah boleh. Keturunan Rasulullah tidak menerima zakat tapi boleh makan sedekah. Tapi kalau Rasulullah zakat dan sedekah tidak boleh, haram. Kemudian Rasulullah mengambil pakaian tersebut wa kana muhtajan, dan betul Rasulullah butuh. Ini dikatakan kemungkinan adalah musim dingin, jadi butuh selimut. Rasulullah butuh itu, maka diambillah oleh Rasulullah. Fala bisaha, kemudian Rasulullah pun memakai selimut tersebut. Fara'aha alaihi rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melihat selimut itu siapa? Rajulun, seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan namanya. Ini adabnya sahabat, Sahabat itu kalau kira-kira perkara yang nanti ada celah di situ, nanti bisa jadi omongan, maka namanya disembunyikan. Karena ada kisah tuh yang hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu kan kisah seorang yang hijrah karena diancam perempuan. Kalau kamu enggak hijrah, pokoknya kita enggak kawin. You and me and katanya. Kata dia. Pokoknya enggak bakal kawin kita nih. Akhirnya dia terpaksa hijrah ke Madinah karena diancam karena enggak perempuannya enggak mau nikah. Itu namanya muhajir umur qais. Muhajir umur qais. Jadi si lakinya siapa? Enggak ketahuan, disamarkan namanya disamarkan. Karena kan jadi aib itu. Hijrah gara-gara pengen nikah sama Ummu Qais. Maka hadisnya namanya hadis muhajir umur Qais, Ummu Qais. Jadi hadisnya tentang orang yang hijrah karena pengen nikah. Siapa namanya tidak disebutkan. Ada seorang laki-laki melihat Rasulullah pakai selimut. Faqala ya Rasulullah ma ahsana hadihi. Maka dia berkata, ya Rasulullah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya itu. Bisa enggak aksiniha, engkau memberikan saya itu selimut itu. Faqala na'am, kata Rasulullah, iya, baiklah saya kasih. Falamma qama Rasulullah SAW lamahu ashabuhu wa qalu. Maka Rasulullah pun memberikan. Ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah mau ngambil bajunya lagi. Maka lamahu ashabuhu, mencelaklah sahabat-sahabat yang lain melihat perlakuan orang laki-laki tadi. Ma ahsanta hina ra'aita Rasulullah. Tidak bagus kamu tuh, kamu enggak bagus nih. Hina ra'aita Rasulullah akhadhaha muhtajan ilaiha. Kamu mengambil itu selimut Rasulullah, padahal Rasulullah itu butuh banget itu selimut. Enggak bagus kamu itu. Kata sahabat yang lain. Summa sa'altahu iyaha. Kemudian kemudian dia meminta kemudian kamu minta kepada Rasulullah SAW. Waqad arafta, dan kamu pasti tahu annahu sungguhnya Rasulullah
la yus'alu syai'an fayamna'uhu, ya. Tidaklah Rasulullah itu ketika diminta sesuatu fayamna'uhu kemudian mencegah atau tidak mau ngasih. Kamu kan pasti paham. Kalau Rasulullah dibilang begitu pasti dikasih itu, ya. Kamu udah tahu begitu main minta-minta aja, ya. Qala, maka berkata sahabat, wallah, demi Allah, kata sahabat ini, ya, ma hamalani, tidaklah mendorong saya ala dzalika untuk minta selimut Rasulullah, illa kecuali rajautu, aku mengharapkan barakatahu, keberkahan daripada Rasulullah, hina labisah, ketika Rasulullah udah pakai selimut tersebut, ya, la'ali, semoga saya ukafinu, ya, aku dikafankan dia dengan selimut yang pernah dipakai Rasulullah. Jadi dia sebetulnya tujuannya untuk ngambil berkah, ya bagus, ya, karena ngambil berkah daripada orang-orang soleh itu adalah bagian daripada sunnahnya para sahabat, ya. Kita bacakan di sini ada hadis riwayat Muslim. An Abdullah bin Maula Asma binti Abi Bakar, dari Pak Abdullah, ya, Maula Asma, bekas budaknya Asma binti Abi Bakar. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, daripada Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, qalat, berkata, hadhihi, kata Asma, hadhihi, ini jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajat ilayya jubbatun tayalisatin kisraniyatin, maka kata Abdullah, saya diperlihatkan oleh Asma binti Abu Bakar satu jubah toyalisah, kisroniyat ini yang apa istilah, jubah dari negeri Kisra. Apa jubah toyalisah itu? Jubah yang ada apa namanya? Itunya tuh, ada tudungnya. Namanya kalau kita apanya? Hudi, ya, jubah hudi. Itu ya, hudi, ada hudinya. Itu jubah toyalisah namanya. Itu dari Kisra, dari apa? Daerah Iran. Dan itu nanti dalam satu hadis sebutkan pasukan Dajjal jubahnya begitu tuh pakaiannya, ya, seperti pendeta-pendeta Nasrani zaman dulu, zamannya kalau kita pernah lihat film Robin Hood, ya, karena pendetanya begitu, ya. Nah itu nanti jubah yang dipakai oleh pasukan Dajjal. Dan itu Rasulullah pernah pakai, ya. Jadi nggak apa-apa, tasyabah itu enggak. Ini kan bukan berupa ibadah, pakaian doang mah nggak apa-apa lah, ya. Sampai di tasyabahin, ya. Kemudian faqalat hadhihi kanat inda Aisyah, dulu ini baju ada di sisi Aisyah, milik Aisyah, hatta qubidat, sehingga Aisyah pun meninggal radhiyallahu anha. Falamma qubidat qabattuha, ketika Aisyah meninggal saya ambil itu jubahnya, ya, saya warisin. Wa kana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, pernah dipakai oleh Rasulullah jubah ini. Fanahnu, maka kami nagsiluha, akan membasuhnya atau mencelupnya, lil marda, untuk orang yang sakit, yustashfa biha, sembuh dengan sebab celupan jubah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Asma, bajunya Rasulullah buat ngobatin orang, ya, diambil, dicelupin, kemudian dikasih minum, alhamdulillah yang minum sembuh. Ini namanya berkah orang soleh. Ini bukan syirik, ya, selagi kita meyakini bahwa ini hanya wasilah sebagai keberkahan. Kalau kita meyakini ini nggak ada urusan sama Allah, ya, ini memang betul-betul nyembuhin tanpa Allah, itu syirik, ya. Sama kayak kita kadang-kadang lagi jalan kemana-mana lupa bawa dompet, langsung lemes kita, aduh, saya nggak semangat hidup, kenapa? Dompet ketinggalan, ya. Wah, syirik ini katanya, ya, bergantung sama dompet, ya. Enggak, ya, kebiasaan lah, ya. Jadi kalau hilang handphone ketinggalan langsung sedih hidupnya, ya, merana dia, apalagi ATM ketinggalan, ya kan. Lah ini syirik juga dong, ya. Enggak, ini namanya, ya, kebiasaan, ya, yang sudah menjadi adat, sehingga kalau ketinggalan ada yang sedih dia, dan tidak mengapa. Bahkan dilakukan oleh sahabat. Bahkan sahabat namanya siapa? Khalid bin Walid, dia punya bekas rambut Rasulullah tuh diikat di sorbannya. Diikat sorbannya, dia yakin kalau saya perang pakai bau rambut ini maka niscaya tidak akan pernah kalah perang, ya. Seperti itu. Dan sahabat ini orang yang paling berpengalaman tentang masalah syirik mensyirikan. Karena dulu sahabat tuh yang namanya syirik-syirik tahu dah. Jadi mana ini syirik, mana enggak syirik tahu dia. Bukan kita kan belum pernah melakukan syirik kan, berarti nggak tahu, udah ngikut sahabat aja. Sahabat itu nggak menganggap berkah itu sebagai syirik, ya. Kemudian wa inda ibni Jarir, juga daripada sisi Ibnu Jarir,
Ya, An Sahal radhiyallahu anhu berkata, hikat di Rasulullah SAW, telah ditenun satu baju untuk Rasulullah SAW, yaitu hullatu atmarin sufin, ya, hullatu atmarin sufun, ya, yaitu pakaian berbulu sufun, terbuat dari bulu domba. Jadi kalau zaman dulu biasanya pakaian yang murah-murah itu dari bulu domba atau dari kulit. Ya, kalau katun itu termasuk pakaian mahal, mewah, apalagi sutra. Dan memang Arab Saudi tidak memproduksi pakaian sutra, tidak memproduksi pakaian daripada katun, ya. Ya, kemudian kalau mereka mau yang murah namanya pakaian dari suf, daripada domba. Makanya ada istilah kaum sufi. Sufi ini ada yang mengatakan daripada mereka, kebiasaan mereka suka memakai pakaian daripada bulu domba. Ya, sehingga akhirnya kelihatan mujahadah lah, kelihatan orang susah. Kalau pakai zaman dulu pakai bulu domba itu susah. Maka ini kaum sufi nih, kaum yang tidak cinta dengan dunia, ya, begitu. Memang ada yang mengatakan sufi itu daripada sofa ini bersih, ya, murni, ya. Tapi ada yang mengatakan karena kebiasaan mereka pakai bulu bulu domba. Nah, ada seorang sahabat yang telah membuat satu pakaian yang terbuat daripada bulu domba, saudau yang berwarna hitam. Faju'ila hasyatuhu bayda'a, kemudian pinggir-pinggirnya hasyatuhu bayda'a, berwarna putih. Jadi pinggirnya hitam, pinggir-pinggirnya putih. Fa kharaja fiha ila ashabihi, ya, kemudian Rasulullah setelah memakai tersebut, Rasulullah pun keluar atau menemui sahabatnya. Fadaraba bi yadihi ala fakhidhihi faqal, kemudian Rasulullah memberi kode kepada sahabatnya. Fadaraba, memukul, biyadihi, dengan tangannya, ala fakhidhihi, ke pahanya, ya, dipukul pahanya, ya, pukul biasa itu, ngasih kode Rasulullah. Faqala ala tarana ila hadhi ma ahsanaha, maka Rasulullah berkata, bagaimana pendapatmu kepada baju saya ini yang dari sufi ini, dari domba tersebut, apakah bagus? Faqala a'rabiyun, maka orang Arabi, orang kampung, orang Arab kampung, ya, bi abi anta wa ummi, kata dia, saya menebus diri saya dengan bapak dan ibu saya kepadamu, ya Rasulullah, habhali, ya Allah, bagi dong ya Rasulullah, katanya, kata orang Arab ini, ya, orang Arabi kebiasaan begini, Bang, ya. Dia dulu kan pernah Arab itu kencing di masjid, ya, pernah dengar, ya. Toto tiba-tiba dia kencing aja di masjid, mentang-mentang masjidnya itu belum pakai semen, ya, dia kencing aja. Sahabat marah, mau dipancung gitu, ya. Kata Nabi, diamkan, biar dia selesaikan dulu kencingnya. Karena kalau dihardik begitu nanti kemana-mana, tambah lebar itu najisnya. Kata Rasulullah, setelah itu ambil air, siram tempat kencingnya, maka suci dia, ya. Ini Arabi kebiasaan begitu, ya. Ya Rasulullah, bagi saya dong. Wa kana Rasulullah la yusallishan abadan fayaqulu la, maka Rasulullah tidak punya kebiasaan kalau ditanya atau diminta fayaqulu la, kemudian Rasulullah mengatakan tidak pernah kebiasaan gitu. Faqala, maka Nabi berkata, na'am, ya, fa'atahu al-jubbata wa da'a bi mi'wazaini lahu falabisahuma wa amara bi mislihi fahikat lahu, ya. Maka Rasulullah SAW memberikannya, wada'a bi mi'wazaini, kemudian Rasulullah meminta untuk sahabat mengambilkan dua pakaian lusuhnya Rasulullah, ya, falabisahuma, kemudian Rasulullah memakai dua pakaian lusuh tersebut, ya, wa amara bismithha fahikat lahu, kemudian akhirnya Rasulullah pun ditenunkan lagi untuknya, wa fatufiya Rasulullah SAW wahya fil mahakati, dan Rasulullah meninggal dengan menggunakan pakaian yang ditenun tersebut. Kada fi Kanzul Umal, sebagaimana diceritakan di kitab Kanzul Umal, ya, ini kisah bagaimana Rasulullah SAW diminta langsung dikasih, ya, begitu dermawannya Rasulullah. Kemudian ini adalah kisah Ansor, ya. Kisah berikut kita baca adalah kisah orang Ansor yang dia miskin, tidak punya apa-apa di rumah, tapi dia rela untuk menjamu tamunya. Wa akhraja Muslim, telah mengeluarkan hadis ini Imam Muslim wa ghairu, dan selain Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Sini sebutkan seorang laki-laki tersebut, ada yang mengatakan adalah Abu Hurairah, ya, huwa Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah datang pada Rasulullah, ya, pertama kali datang. Ya, Abu Hurairah ini
sahabat yang terakhir kali masuk Islam, sekitar 2 tahun setengah lah bersama Rasulullah. Datang ke Madinah, ya, datang dalam keadaan susah, akhirnya tinggal di emperan masjid yang disebut dengan Sufah. Ya, Sufah ini emperan masjid dulu. Itu orang tuh ganti-gantian. Nah, inilah santri Rasulullah. Ya, Abu Hurairah ini cuma sekitar 2 tahun setengah bersama Rasulullah. Kemudian dia yang paling banyak menghafal hadis, sampai dikatakan riwayat hadis ini sampai mencapai 5.400-an lebih. Yang tercatat, ya, yang tercatat. Yang tidak tercatat banyak lagi. Ini yang tercatat oleh ulama hadis sampai 5.400 hadis. Ya, Abu Hurairah datang dalam keadaan susah, ya. Kemudian faqala, ya, inni majhudun, kata Abu Hurairah, saya ini susah, ya, saya ini kelaparan. Fasara ila ba'di nisaihi faqalat, maka Rasulullah pun mengutus orang untuk ke istrinya, ya, untuk nanyain ada makan enggak. Qalat, maka istrinya berkata, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma'un, kata istrinya, satu istrinya mengatakan tidak ada di rumah makanan sama sekali, cuman ada air putih doang. Summa arsala ila ukhra, kemudian Rasulullah mengutus untuk ke istri yang lain. Faqalat mithla dzalik, maka istrinya pun mengatakan seperti apa yang dikatakan istri pertama, enggak ada apa-apa, cuman ada air. Hatta qulna kulluhun mithla dzalik, sehingga seluruh istrinya itu mengatakan enggak ada apa-apa, cuman air doang. Jadi seluruh istri Rasulullah, keluarga Rasulullah ini semuanya enggak punya makanan, cuman ada air. Ada berapa? Ada 8 istrinya, itu semuanya mengatakan cuman ada air. Faqama rajulun minal ansar, maka seorang laki-laki daripada kaum Ansar berkata, ana ya Rasulullah, wah, saya ya Rasulullah, saya akan menjamu tamumu Rasulullah. Fantalaqa bihi ila rahlihi faqala limratihi, kemudian ia pun meminta agar Abu Hurairah, ya, tamunya Rasulullah, untuk datang ke rumahnya. Dia mau mempersiapkan dulu, ya. Fantalaqa, kemudian dia berjalan menuju kendaraannya. Ya, sampailah ke rumahnya dan dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai'un, wahai istriku, ada enggak makanan di rumah? Qalat la illa qutu sibyani, tidak ada makanan sama sekali wahai suamiku, kecuali hanya makanan untuk anak kita. Qala, maka berkata suaminya, fa'alli lihim bi syai'in, tolong, ya, biar anak kita itu enggak kelaparan, enggak minta makan, sibukkan dia dengan sesuatu, ajak main dia, biar dia enggak kepikiran makan. Fa idza aradu al-asha fanawwimihim, maka apabila sudah waktunya makan malam, fanawwimihim, maka tolong tidurkan anak kita semua itu. Fa idza dakhala dhaifuna fa'atfi'i as-siraja, maka nanti akan ada tamu Rasulullah, maka kalau dia udah sampai, tolong matikan lampunya. Farihi ana na'kulu, maka aku akan pura-pura makan bersama tamu. Jadi dia skenario nih, tamunya datang itu Abu Hurairah, satu orang. Dia datang, nanti kalau udah datang pura-pura lampunya rusak, matiin, ya. Nanti aku di sampingnya pura-pura makan. Ya, jadi dia tuan rumah kosong piringnya, ini yang tamunya makan, ya. Jadi karena tamunya nggak ngelihat sebelahnya tuan rumah nggak ada makanan, jadi dia enak aja makan. Ya, karena kalau dia ngelihat ini kok tuan rumahnya nggak makan, takutnya dia jadi nggak kemakan itu si tamunya, jadi nggak enakan. Maka biar itu pura-pura aja, jadi matiin lampu. Gitu. Kemudian apa yang terjadi? Ya, liyakulu fakumi ila siraji hatta tudfihi. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, kata suaminya, maka bangunlah kamu ke lampu, kemudian matikan itu. Qala faqa'adu wa akala ad-dhaifu wa bata tawiyaini. Maka setelah itu tamunya selesai makan, baliklah kepada Rasulullah. Ya fabata, maka suami istri tersebut pun tidur semalaman tawiyaini dalam keadaan kelaparan. Falamma asbaha qada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi-pagi mereka pun menyampaikan, ya, bahwa alhamdulillah telah menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba Rasulullah dapat turun ayat, ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, yaitu surah Al-Hasyr ayat 9, ayat 90, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka itu mengalah untuk diri sendiri walaupun sebetulnya
mereka itu adalah orang yang sangat butuh. Ini sahabatnya. Sahabat itu senang sekali untuk menyenangkan orang walaupun dirinya itu susah. Tuh, sahabat Nabi begitu, ya. Bahkan di sini disebutkan kisah satu sab'at abiyat, ada 7 rumah ini dikisahkan ini. Dalam kitab Kanzul Ummal, wa qala laqad tadawalat sab'atu abyatin ra'sa syatin yu'siru bihi ba'duhum ba'dan wa inna kullahum la muhtajun ilaihi hatta raja'a ila baitil ladzi kharaja minhu. Jadi telah berpindah-pindah, ya, 7 kepala kambing dari satu rumah kepada rumah yang lain, ya. Yu'siru bihi ba'duhum, mereka mengalah atas saudaranya sebelah, wa inna kullahum, padahal sesungguhnya mereka semuanya itu la muhtajun ilai, sungguh orang yang sangat butuh. Jadi ada orang dapat pala kambing nih, ya, pala kambing. Dan zaman dulu kan rumahnya jauh-jauh, nggak kayak sekarang dekat-dekatan. Jadi ketika dia dapat pala kambing, dia merasa jangan-jangan saudara saya yang sebelah sono dia butuh, dia membutuhkan dari kita, padahal dia butuh juga. Hatta raja'a ilal baitil ladzi akhraja minhu, maka dia kepala kambing dikasih kepada rumah sebelah yang jauh sana. Rumah sebelah pun berpikir demikian. Akhirnya dia sebelah lagi kasih ke tetangga sebelah lagi. Yang ketiga pun demikian. Sampai keempat, kelima, keenam, itu balik lagi ke rumah ketujuh. Kaget yang rumah tujuh lah, ini kambing yang saya bawa nih. Kambing saya kasih sampai kemarin lagi. Itulah, ya, isarnya sahabat. Mereka begitu berkorban, ya. Kemudian kita akan satu lagi cerita ini, ya, kisah tentang Abu Dahdah, seorang sahabat yang tidak terkenal, tapi dia itu berkorban. Sebab Abu Dahdah ini mempunyai kebun korma di Madinah. Kebun korma ini yang bagus, termasuk kebun korma yang paling canggih lah. Kebun kormanya punya 600 pohon dalam riwayat. Kemudian di dalam kebun korma itu ada taman-tamannya, ada apanya, ada tempat ada air sumurnya yang jernih, sehingga termasuk kebun korma yang subur, ya. Kisah tu Bai Abi Dahdah radhiyallahu anhu bustanau binakhlatin fil jannah. Dia menjual kebunnya 600 pohon berserta dengan tanah-tanahnya, berserta dengan sumur-sumurnya, untuk ditukar dengan satu pohon di surga. Akhraja Ahmad wal Baghawi, telah menunjukkan Imam Ahmad, Imam Baghawi wal Hakim, ya, dan Imam Hakim, ya, Tabrani rijaluhuma rijalus sahih, dan perawi hadis ini adalah perawi yang sahih. Dikatakan anna rajulan qala ya Rasulullah inna li fulanin nakhlatan. Jadi dikatakan ada seorang punya tetangga, ya, dia jadi begini, kalau kita beli dalam hukum jual beli, kalau kita beli pohon, ya, itu tanahnya nggak masuk, ya. Kalau kita beli tanah, pohon termasuk. Kalau kita beli tanah, pohon masuk. Kalau kita beli pohon, tanah nggak termasuk bagian daripada yang dibeli. Jadi dapatnya pohon doang. Bisa juga ada perjanjian, nih pohon saya beli, tapi tetap di tanah itu. Ya, saya nggak mau ambil, ya, saya nggak mau cabut, tapi beli pohonnya doang, boleh. Itu dalam Islam boleh. Lah, ini terjadi, ada orang punya tanah, ya, tetangganya punya pohon di dalam tanahnya dia, ya, punya pohon di dalam tanahnya dia. Suatu saat dia mau ambil semua tanahnya mau digarap, tapi ini terhalang ada pohon orang satu nih, ya. Ana uqimu haiti biha, ya, ada pohon tetangga yang ada di kebun saya, ya. Fa amarahu ayyutiyani hatta uqima haiti biha. Bisa enggak ya Rasulullah, engkau rayu dia, kasih bilang bahwa itu biar pohonnya dikasih saya. Bisa enggak? Biar apa? Biar saya bisa mau bikin kebun nih, mau bikin perkebunan, ya, tapi terhalang ada pohonnya dia. Bisa enggak? Pohonnya dia cuma satu, ya. Pohon cuma satu, bilang ke dia, ya. Kemudian untuk dikasihkan saya, dia minta Rasulullah yang ngomong. Kalau Rasulullah yang ngomong biasanya orang takut mau enggak ngasih, gitu kan. Tujuannya begitu. Maka Rasulullah faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengiyakan. Kemudian Rasulullah berkata kepada yang punya pohon, "Aqtihi iyaha binakhlatin fil jannah." Mau enggak kamu berikan pohon itu kepada si fulan? Binakhlatin, aku janji itu pohonnya akan diganti binakhlatin, ada pohon nanti di surga, pohon korma di surga yang akan menjadi pohon itu penggantinya. Fa'aba, tapi ternyata udah yang ngomong Rasulullah dia nggak mau juga.
Ya, benar-benar ini katanya. Rasul yang minta dia nggak mau, ini benar-benar ya. Qala fa'atahu Abu Dahdah. Maka ternyata berita ini sampailah ke telinganya Abu Dahdah. Wah, Rasulullah menjanjikan satu kebun korma di surga, satu pohon korma di surga. Wah, ini janji yang udah nggak bakal melas nih, udah yang janji Rasulullah. Maka faqala bi'ni nakhlataka bihaiti. Kata Abu Dahdah, ya, mau enggak? Ya, secara diam-diam nih Abu Dahdah datang, mau enggak itu pohon korma yang satu saya beli. Saya beli dengan apa? Bayaran 600 pohon korma saya plus sama tanah-tanahnya, plus sama apa namanya? Sumur-sumurnya di dalamnya. Qala ya fa'ala, maka dia pun mengerjakan. Maksudnya senang sekali orang. Dia mikir-mikir ya, ini Abu Dahdah ini bego apa gimana nih? Ya, 600 pohon korma satu batang, bener-bener nih ya, kata orang yang jual pohon korma. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dahdah pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ya Abu Dahdah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ibta'tu an-nakhlata, saya telah beli itu pohon korma bihaiti dengan kebun saya, faj'alha lahu, maka tolong ini pohon korma yang sudah saya beli kasih kepada tadi saudara saya yang membutuhkan, yang minta ke pohon. Faqad a'taitukuhuma, maka faqad a'taitukahuha, maka sungguh aku telah memberikan hibah pohon korma itu kepada saudara saya yang butuh. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, kam min azqi wa radahin li Abi Dahdah fil jannah. Wahai, betapa besar tandon-tandon pohon buah korma li Abi Dahdah, milik Abi Dahdah fil jannah, di surga. Kata Nabi kepada Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, saya melihat ada pohon korma yang begitu indah, yang buahnya begitu lebat, milik kamu di surga. Qala miraran, Rasulullah berkata demikian miraran, berkali-kali. Qala, maka berkata rawi, fa'ata imratahu, kemudian Abu Dahdah saking senangnya dia cepat-cepat lari menuju pada istrinya. Faqala ya Dahdah, akhriji minal haid fa inni qad bi'tu binakhlatin fil jannah. Ya, maka Abu Dahdah berkata kepada istrinya, wahai Ummi Dahdah, ukhriji, keluarlah kamu minal haid, dari kebun ini. Fa inni, sesungguhnya saya qad bi'tuhu, telah menjual ini semua pohon 600 ini dengan apa? Binakhlatin fil jannati, dengan satu pohon korma yang ada di surga. Ya, qalat, maka berkata istrinya, Rabbiha al-bai'u au kalimatan tushbihuha, ini adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Ya, kata istrinya, istri yang paham. Jadi itu dapat pohon satu korma, tapi pohonnya di surga. Berarti orangnya masuk surga enggak? Masuk surga. Ini kepahaman, ya. Dia enggak melihat yang kelihatan nampak zahir kerugian, bahwa 600 pohon korma ditukar, tapi tukarannya apa? Tukarannya surga, ya. Yang mana surga ini tidak ada bandingannya. Itu yang dilihat. Yang orang yang menerima mikirnya lain, ya. Ini tentang isar. Ya, maka ulama mengatakan, boleh enggak kita ngalah? Ada kaidah fikihiyah namanya. Kaidah fiqhiyah. Al-ithar fil ibadah mamnu. Mengalah untuk urusan ibadah enggak boleh. Kalau untuk ibadah itu enggak boleh. Misalnya sop awal nih, saya mah mengalah aja biar saudara saya di depan, enggak boleh. Kalau kita duluan, kita di depan, jangan malah di pojok-pojokan. Ya, ngaji di depan, jangan di belakang. Apalagi nyender tuh enggak bagus katanya. Itu nanti pahalanya bagi dua sama tembok. Ya, yang ngaji nyender takutnya pahalanya dibagi dua sama tembok, ya. Ya, di depan. Isra dalam masalah ibadah mamnu, tercegah, dilarang. Tetapi kalau untuk ibadah sunnah itu larangannya masih sifatnya makruh, tidak sampai haram. Misalnya tadi sop awal atau ngajinya di pojok-pojokan, itu cuma makruh, enggak haram. Tapi al-ithar fil wajib haram. Mengalah untuk perkara yang wajib itu hukumnya haram. Misalnya kita punya baju cuma satu-satunya, ini contoh. Kalau terjadi baju satu-satunya menutup aurat buat sholat, nggak apa-apa lah, saudara saya nggak punya baju, saya kasih dia. Berarti kita kan nggak pakai baju, telanjang, ya. Itu haram. Kenapa? Ibadah
ya untuk masalah yang wajib mengalah dikasih ke saudara yang lain, ini hukumnya haram, bukan makruh. Kita punya duit udah pas cukup untuk haji, ya, buat paspor kita ngalah, kita kasih orang lain, haram hukumnya. Kenapa? Karena ya ini hukumnya wajib ibadah yang seumur sekali atau setahun sekali ya haji itu. Ibadah kan ada yang harian kayak sholat, ada yang mingguan kayak apa tuh? Ya, kayak Jumatan, ada yang sifatnya bulanan, puasa 3 hari, ada yang sifat tahunan kayak apa nih? Puasa ya. Ada sifatnya seumur hidup sekali. Ya, haji ini seumur hidup sekali apa bisa setahun sekali? Ya, setahun sekali. Yang seumur hidup sekali itu sunatan. Ibadah yang hukumnya setahun seumur hidup sekali. Mana ada orang yang mau sunat 2 kali? Ya, berarti ibadah sunat adalah khitanan adalah ibadah yang dilakukan seumur hidup sekali. Kalau haji wajibnya memang sekali seumur hidup, tapi yang dilakukan jadi ibadah wajib hukumnya haram. Maka dari mana isar yang dibolehkan, mana isar yang dibolehkan? Ulama fikih mengatakan al isar fi ghairiha, isar dalam urusan selain daripada ibadah itu matlub atau mahbubah, mengalah untuk selain daripada urusan ibadah itu malah dicintai. Jadi contohnya sahabat di isar, dia mendahulukan sahabat untuk masalah makan, maka itu malah dianjurkan ya. Banyak ya. Maka mereka itu memang kebiasaan mereka suka mengalah untuk urusan dunia. Tapi kalau agama mereka nggak pernah yang namanya ya santai-santai. Ya, orang Mekah ya yang sudah saya ceritakan dulu. Orang Mekah sholat terawih 4 rakaat, tawaf 7 kali, sholat lagi 4 rakaat ya, 2 tawaf 7 kali. Kemudian begitu terus sampai 20 rakaat. Pokoknya setiap istirahat 4 rakaat tawaf dia. Makanya orang Madinah nggak terima. Pokoknya enakan dia bisa sholat tarawih 20 rakaat dan juga dia tawaf lagi. Akhirnya orang Madinah nambahin rakaatnya berapa? Sholat tarawihnya 36 rakaat. Sholat orang Madinah. Ya, tambah fitrnya 3 jadi 39. Belum yang mulai lagi tuh tambah lagi nanti 8 rakaat malam ya. Ya insyaallah ya, siap ya. Ya kalau masalah itu jangan ngalah itu untuk ibadah ya. Jangan ngalah, tapi kalau untuk perkara dunia ngalah kita ya. Begitu ini malah kalau perkara dunia semangat banget ya. Ya itu kita banget ya itu ya. Kalau untuk perkara dunia semangatnya ya semangat 4 5 wallahu alam. Ini kisah daripada bagaimana sahabat mengalah untuk urusan perkara dunia ya. Wallahu alam. Mungkin ada yang bertanya, silakan yang bertanya. Ya, udah. Mungkin boleh dijelaskan lagi tentang jual beli tadi itu pohon ya dengan buah-buahnya. Iya. Jadi gini, ada akad namanya akad lazim dalam jual beli, ada akad namanya akad jaiz. Akad lazim itu yang mengikat. Akad jaiz itu akad yang kapan-kapan bisa dicabut. Akad jaiz itu contohnya nyewa. Nyewa ini akad jaiz. Jadi sewaktu-waktu yang punya rumah bilang, Pak, sekarang sewanya udah saya hentikan, itu boleh. Ya. Dan akad jaiz ini, akad sewa ini itu hanya mengambil manfaat. Manfaat, bukan mengambil barang. Ya kita misalnya nyewa motor, berarti kita cuma pakai doang. Nggak boleh nanti businya kita copotin, akinya kita ganti, itu nggak boleh ya. Karena kita akadnya akad manfaat. Begitu kita nyewa rumah, ada pohonnya nih, pohon duren. Boleh nggak kita ngambil? Nggak boleh. Kan kita nyewa rumah untuk kita pakai, bukan kita makan. Lah kalau kita ambil pohon durian, hukumnya haram nggak? Haram. Kan biasanya orang kalau nyewa rumah, ada pohon-pohonnya kita makanin ya, itu haram. Kenapa? Namanya akad sewa itu akadnya akad manfaat, bukan ngambilin, ya, bukan makan. Kalau beli kita ambil. Lah. Jadi bagaimana kalau kita nyewa rumah ada pohon-pohonnya, ada pohon jambu, pohon duren. Ya kita ngomong dulu sama yang punya tanah, yang punya rumah, Pak, ini pohonnya nanti kalau udah berbuah saya ambil ya. Oh, kata yang tuan belum ambil silakan boleh. Tapi kalau main ambil aja, itu nanti ada tanggung jawabnya itu. Kenapa? Karena yang namanya sewa itu akad jaiz, ya, akad yang hanya dipakai untuk manfaat. Kemudian ada yang jual beli, ya, akad jual beli itu namanya lazim.
Kalau dia tidak jual beli dimutlakan, misalnya jual beli tanah, dia beli tanah mutlak tanpa menyebutkan, maka ya ketika dia jual tanah, maka semua yang ada di tanah itu milik dia. Mau pohonnya, mau nanti digali ada emasnya segala macam itu milik dia. Tapi kalau dibatasi, ya misalnya ada yang jual, ini saya jual tanah saya, tapi pohonnya enggak, maka hukum jual belinya itu hanya sebatas tanahnya, hanya sebatas tanah, tapi pohonnya masih punya yang pemilik yang dulu. Jadi nggak boleh apa, kalau ada akadnya begitu, makanya akad dari awal tuh. Tapi kalau dia mutlak, saya beli tanah, saya jual tanah saya, maka semuanya masuk semua, ya itu semuanya masuk, pohonnya termasuk hasil buminya, termasuk kalau digali ternyata ada emasnya, digali ada emasnya, ada intan permata, itu milik yang beli. Nggak boleh diklaim, oh ini dulu saya kan nggak jual emasnya, saya kan cuma jual tanahnya doang, ini emasnya ambil buat saya. Nggak bisa, karena ketika jual secara mutlak, kecuali kalau dia dibatasi. Maka seperti itu, ya bisa terjadi jual beli tanah tapi pohonnya masih punya kita, bisa terjadi. Tapi akadnya itu harus dijelaskan, ya ini saya jual tanah tapi tidak termasuk pohonnya, begitu. Itu bisa, boleh, ya. Jadi pohonnya statusnya apa? Statusnya numpang, statusnya numpang. Dan kalau memang disetujui jadi, gitu ya. Kemudian ada juga akad yang begini, jual pohon, bukan tanahnya, jual pohon, saya jual pohonnya doang, tapi ya dimutlakan jual pohon, berarti itu pohonnya dicabut, ya pohonnya dicabut aslinya kalau dimutlakan. Kalau misalnya dia ternyata, kan kadang kayak kita beli ada orang beli pohon ini ya, beli pohon tidak dijelaskan, tidak dimutlakan, tidak ditentukan, tidak dirinci. Beli pohon tebu biasanya, pohon tebu kan dipotong tuh sama yang pabrik. Si pabrik bilang saya beli pohon. Kalau beli pohon berarti akar-akarnya punya yang beli, ya akar-akarnya yang beli, sehingga nanti kan pohon tebu numbuh lagi tuh, itu masih milik yang beli tuh, itu aslinya akad. Jadi ketika kita bilang beli pohon, kemudian nanti kita potong, maka nanti akarnya numbuh lagi tuh, pohon tebu kan karena numbuh lagi ya, itu masih pemilik siapa? Pemilik yang beli pohon. Kecuali bilang beli pohon tapi dipotong Pak. Nah, kalau beli pohon dipotong berarti yang dipotong itu batasnya itu milik yang punya kebun. Ya, atasnya milik pembeli, yang akarnya ke bawah itu milik yang punya kebun. Karena ada akad dipotong. Tapi kalau bilang saya beli pohon, kita diem aja nggak ngomong apa-apa, kita tahu pikir. Begitu udah kita potong, itu berarti akarnya masih punya kita tuh. Kalau pohon tebu kan numbuh lagi ya, kalau nggak salah ya, numbuh lagi. Itu tahun depan kita ambil lagi boleh itu, karena itu masih milik kita. Kan kayak saya bilang beli pohon kan termasuk akar-akarnya, kecuali potong ya itu. Itu kalau orang tahu pikir ya. Makanya hati-hati dengan akad di sini. Kalau kita beli pohon, kita bilang yang punya kebun tuh, saya jual pohon tapi dipotong. Ya, kalau saya jual pohon doang, itu berarti nanti kapan-kapan itu tumbuh, itu masih milik yang punya pohon, yang beli dulu. Kayak kita nih lah, kita lagi makan di warteg, nggak habis, itu kan nasi punya kita masih, nggak bisa dimakan sama orang. Kita boleh makan di piring, baru setengah, kita tinggal dulu bentar, itu masih punya kita itu, sisanya ya. Itu begitu dah contohnya ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, gimana? Iya. Iya. Tahun depan kita dapat 2 juta. Iya. Mana kita untungnya apa modalnya? Zakatnya. Jadi zakat perdagangan itu untung modal, keuntungan yang diputarkan ke modal itu yang dihitung. Kan ada yang untung yang dimakan kan? Itu enggak dihitung. Misalnya kan orang modal 10 juta. Kemudian keuntungannya 10 juta misalnya. Jadi 20 kan? Kalau yang dimakan, yang diambil itu enggak dimasukkan kepada harta zakat. Tapi kalau misalnya ini untung 10 juta dimasukin lagi untuk perputaran dagang, itu nanti yang dihitung. Nanti hitungannya bagaimana? Kalau sudah sampai haul, sampai pas setahun dia mulai dagang, mencapai 84 gram emas enggak? 84 gram emas sekarang ya taruhlah sekitar 84 juta. Kalau kira-kira modal yang modal awal
plus tambahan modal dari keuntungan itu mencapai 84 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak mencapai tidak wajib. Ya semua, termasuk hutang sama orang juga wajib dihitung. Misalnya kita dagang nih, modal 100 juta, tapi yang 50 juta masih dihutang orang. Jadi yang dari duit modal yang untuk diputarkan dagang, ya kita simpan misalnya duit modalnya 20 juta yang memang tujuannya untuk didagangkan. Sama hitung-hitungan barangnya dihitung. Ternyata cuma 50 juta. Ya barang 30 juta, duit yang buat diputarkan itu 20 juta kan 50. Yang 50 juta kemana? Masih diutang orang. Apakah dihitung? Dihitung. Ya, dengan catatan itu orang masih bisa bayar. Kan ada orang yang utang 50 juta kabur. Nah, itu jangan dihitung. Tapi kalau bisa dia memang masih nyicil, masih bayar, masih sanggup, masih enak ditagihnya, berarti itu termasuk masuk daripada harta dagangan. Maka itu termasuk objek zakat. Ya, modal berupa uang yang memang sengaja untuk diputar, ya sengaja diputar ya. Karena ada duit tapi diambil. Buat apa? Buat belanja, itu bukan. Tapi emang ini modal buat diputar lagi untuk dagang. Plus barang dagangan, plus utang yang ada di tangan orang yang kira-kira utang itu masih bisa diharapkan untuk ditagih karena orangnya masih gampang bayarnya. Tapi kalau udah galakan dia, pokoknya udah susah lah. Ya kalau kita tagih malah dia bawa galok apa? Kemarin ada orang nagih duit yang rias pengantin ya, malah dibacok itu ya. Kayak gitu tuh udah dianggap habis tuh utangnya dah. Jangan dihitung lagi dah tuh. Ya, seperti itu. Dibaca-bacain aja orang kayak gitu mah. Iya seperti itu. Itu cara menghitung daripada zakat ya, seperti itu ya. Jadi objek zakat itu berupa barang dagangan, dihitung dari mana? Dari modal ya. Barang dagangan misalkan ya, harga barang baju misalnya, baju itu harganya 500.000, tapi dia belinya 70. Maka yang dihitung 70-nya, jangan dihitung 100.000-nya. Itu kan harga keuntungan. Jadi dihitung nih barang ini 70.000 dikali berapa barang. Kemudian ada duit yang memang disiapkan untuk tambahan modal. Nah, itu dihitung. Kalau mencapai sekitar 85 juta, udah setahun, maka wajib dibayarkan zakatnya. Zakat namanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih lana wa qarabat lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi, anta rizqana wasi'ah wa anta rizqana amanna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.